Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala kulli man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Siswa-siswa Al-Hilal baik yang SD, SMP, bahkan TK dan juga semua yang menyaksikan kajian ini, semoga kalian dalam kesehatan, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tetap istiqomah, diberikan kekuatan istiqomah untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga seluruh kaum muslimin sampai hari kiamat, amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan melanjutkan kajian kita, kajian tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana di pertemuan kemarin kita telah membahas tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, yaitu ketika turun surat Al-Alaq di Gua Hira. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Adapun sekarang kita akan melanjutkan dengan judul Ad-Da'watu Sirran dan juga Awwalul Mu'minin. Dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara rahasia atau sembunyi, dan kita akan ceritakan tentang awwalul mu'minin. Siapa saja orang-orang yang pertama kali beriman, orang-orang yang pertama kali masuk dalam agama Islam, menyambut ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita ketahui telah diangkat menjadi nabi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi tidak pernah menyembah berhala. Adapun orang-orang jahiliyah, mereka sebaliknya, mereka menyembah berhala. Makanya di Ka'bah ini banyak berhala. Yang besar itu Lata, Mana, Uzza. Kemudian berhala-berhala yang lainnya sekitar ada 360 banyak sekali. Mereka ibadah kepada berhala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Muddatsir. Insyaallah ini kelas berapa ya? Kelas 4 lah, kelas 5, kelas 6 SMP ini sudah hafal surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai ayat 7. Ini perintah Allah kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad untuk berdakwah, mengajak kafir Quraisy, orang-orang agar beribadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada berhala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir." Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, kum, bangkitlah, berdirilah, fa'anzir, berilah oleh kamu peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu Allah Subhanahu wa taala maka agungkanlah, besarkanlah, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka bersihkanlah, sucikanlah, warrujza fahjur, perbuatan keji, perbuatan dosa maka tinggalkanlah, wala tamnun tastaksir, dan janganlah kamu
memberi dengan mengharap balasan yang lebih banyak. Wali rabbika fasbir, dan bersabarlah karena Rabb kamu. Ayat ini surat Al-Mudaththir adalah ayat yang memerintahkan Nabi untuk berdakwah. Maka kata para ulama, ini mulai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk berdakwah. Dan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwah itu adalah mengajak. Nabi mengajak berdakwah kepada kafir Quraisy. Yang pertama kali Nabi lakukan adalah dengan sirron, rahasia, sembunyi-sembunyi. Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Karena kalau Nabi langsung terang-terangan melakukan dakwah, mengajak orang, ayo beribadah kepada Allah, tinggalkan berhala, jangan melakukan maksiat, maka kemungkinan Nabi ini akan langsung ditangkap, akan langsung disakiti. Maka diantaranya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya dengan bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala melakukan dakwah dengan rahasia, sembunyi-sembunyi. Pertama kali yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan, fada'a ahla baitihi, Nabi mengajak kepada keluarganya. Kemudian Nabi pun mengajak kepada teman-teman dekatnya yang dekat dengan Nabi. Nabi mengetahui dan dia pun mengetahui pribadi Nabi, jadi saling mengetahui. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kepada keluarganya, mengajak kepada teman-temannya yang dekat. Dan yang ditawarkan oleh Nabi, mengajak kepada keluarganya, kepada teman-temannya itu apa? Adalah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang berhak diibadahi. Allah yang menciptakan langit, Allah yang mengatur, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Itu adalah yang berhak untuk diibadahi. Nabi mengajak kepada keluarganya. Kemudian Nabi mengajak kepada sahabat-sahabatnya. Dan Nabi juga mengajak agar orang-orang untuk bersilaturahmi, ya, ajakan yang baik, untuk silaturahmi, berbuat baik kepada keluarganya. Dan juga Nabi melarang orang-orang untuk melakukan kesyirikan. Nabi melarang orang-orang untuk melakukan kejahatan. Ini sebenarnya ajakan Nabi, dakwah Nabi ini adalah hal yang baik. Kemudian bagaimana tanggapan keluarganya? Tentunya keluarganya yang pertama kali diajak adalah istrinya. Maka kita langsung sebutkan awwalul mu'minin. Siapa saja yang pertama-tama yang masuk ke dalam agama Islam, yang menjawab, yang ikut bersama Nabi beragama Islam, atau yang disebutkan as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam yang diajak oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau yang diajak oleh sahabat Nabi. Yang pertama, awwalu man amana bihi minan nisa'i Khadijah. Orang yang pertama kali beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan perempuan adalah Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadijah diajak oleh Nabi untuk beribadah kepada Allah, meninggalkan berhala-berhala, tidak melakukan ibadah kepada berhala. Maka Khadijah istrinya yang taat. Ini Khadijah ini wanita yang solihah, yang apalagi yang cerdas, wanita yang kaya, yang baik, mengetahui kebaikan, mengetahui kebenaran. Begitu suaminya Nabi Muhammad mengajak masuk kepada Islam, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Khadijah langsung menerimanya. Bahkan Khadijah ini adalah orang yang menenteramkan Nabi ketika Nabi waktu apa? Turun surat Al-Alaq. Khadijah langsung menenteramkan, wahai
suamiku, engkau adalah orang yang baik, engkau adalah menolong orang yang kesusahan, engkau menyambung silaturahmi, Allah tidak akan menghinakanmu, Allah tidak akan mencelakakanmu. Ini adalah Khadijah. Begitu Nabi mengajak Islam, Khadijah menyambut. Berarti orang yang pertama kali dari perempuan yang masuk Islam adalah Khadijah radhiyallahu anha. Masalah dan Khadijah ini nantinya beliau akan membela Nabi, memperjuangkan Islam sampai hartanya habis. Hartanya habis untuk apa? Untuk beragama Islam, untuk memperjuangkan agama Islam, agama Allah Subhanahu wa taala, membela Rasulullah. Kemudian wa awwalu man amana bihi minar rijal, di kalangan laki-laki siapa yang beriman? Kalau di kalangan perempuan tadi adalah Khadijah. Kemudian siapa di antara laki-laki yang beriman setelah Khadijah atau selain Khadijah? Siapa saja kemudian yang beriman? Kata para ulama, yang beriman itu adalah setelah Khadijah juga beriman adalah Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal. Guru-guru kita telah menerangkan bahwa Waraqah bin Naufal adalah orang juga termasuk pertama yang beriman kepada Rasulullah. Ketika Nabi Muhammad SAW bersama Khadijah datang kepada Waraqah bin Naufal, menceritakan tentang Nabi SAW, gimana turun surat Al-Alaq, bertemu dengan Jibril, Nabi ketakutan. Maka Khadijah sama Nabi datang kepada Waraqah menceritakan kejadian tersebut. Kata Waraqah, gimana? Yang datang itu adalah namus, yaitu malaikat Jibril, dan tidaklah dia datang kecuali kepada orang yang akan kepada seorang nabi. Kata Waraqah kemudian, seandainya aku hidup, aku masih muda, ketika kaummu akan mengusirmu, akan menyakitimu, aku akan membela kepada engkau sampai akhir kehidupan, sampai meninggal. Itu kata Waraqah. Tandanya dia beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Namun sebelum turun surat Al-Mudaththir, Waraqah telah meninggal. Tapi Waraqah, kata para ulama, diterangkan oleh guru kita Syekh Utsaimin, menyatakan bahwa Waraqah ini adalah orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan kata Nabi, la tasubbu Waraqah, jangan kalian mencaci maki Waraqah. Kenapa? Lahu jannatun au jannataini, karena Waraqah ini mendapatkan satu surga atau mendapatkan dua surga. Ini Waraqah, ya. Nah, tidak mungkin kita katakan Waraqah tidak beriman, sementara Waraqah, kata Nabi, mendapatkan apa? Satu surga atau mendapatkan dua surga. Itu Waraqah. Waraqah ada yang beriman. Kemudian juga termasuk orang yang pertama, wa awwalu man amana bihi minar rijal Abu Bakrin, termasuk orang yang pertama beriman di golongan laki-laki, di antara laki-laki dewasa yang beriman kepada Nabi adalah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, yang agung, sahabat terbaik manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya setelah di zaman Nabi. Abu Bakar ini manusia terbaik dibandingkan dengan umat Nabi yang lainnya. Abu Bakar yang terbaik. Abu Bakar ketika diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar ini merupakan teman akrab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar orang yang cerdas, orang kaya, orang yang pintar, ya, orang yang baik. Dia bergaul dengan orang kaya, bergaul juga dengan orang miskin. Padahal dia orang kaya tapi tidak sombong. Begitu harusnya ya kita ini. Kita bergaul dengan orang kaya, bergaul dengan orang miskin, dengan pergaulan yang baik. Ini Abu Bakar. Makanya Abu Bakar ini dicintai oleh orang kaya, dicintai oleh orang miskin. Karena Abu Bakar mencintai orang yang lain. Maka ketika Abu Bakar ditawarkan oleh Rasulullah untuk masuk Islam, menyembah Allah, maka Abu Bakar langsung menerima. Abu Bakar tidak mikir-mikir, langsung menerima. Kenapa? Karena Abu Bakar Siddiq tahu siapa Nabi Muhammad,
teman akrabnya. Nabi Muhammad orang baik, akhlaknya baik, tidak pernah berbohong. Dia jujur, sehingga begitu menyatakan dirinya Nabi, mengajak untuk menyembah Allah, meninggalkan penyembahan berhala, meninggalkan hal-hal yang buruk, Abu Bakar langsung mentaatinya, memeluk agama Islam. Dan nanti Abu Bakar ini akan mengajak, langsung aja kita ceritakan. Abu Bakar setelah masuk Islam, Abu Bakar mengajak berdakwah juga. Dia setelah memeluk Islam dengan lewat Rasulullah, kemudian Abu Bakar mengajak teman-temannya untuk memeluk Islam. Abu Bakar berdakwah. Di antaranya orang-orang yang diajak masuk Islam oleh Abu Bakar dan masuk Islam, jadi diajak oleh Abu Bakar. Abu Bakar mengajak teman-temannya dan mereka memenuhi ajakan Abu Bakar masuk ke dalam Islam adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan beliau masuk Islam setelah diajak oleh Abu Bakar. Usia Utsman ketika itu 34 tahun. Kemudian Abu Bakar mengajak Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini nantinya sama dengan Utsman bin Affan, dia merupakan orang kaya. Abdurrahman bin Auf usianya itu 30 tahun. Maka diajak oleh Abu Bakar memeluk Islam, menerima Abdurrahman bin Auf masuk Islam. Kemudian juga Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas usianya 17 tahun atau 14 tahun. Beliau diajak oleh Abu Bakar memeluk Islam, maka Sa'ad bin Abi Waqqas pun mengikuti, bermasuk agama Islam. Kemudian juga Talha bin Ubaidillah diajak oleh Abu Bakar masuk agama Islam dan usianya adalah 15 atau 16 tahun. Nah, ini orang-orang yang diajak oleh Abu Bakar untuk memeluk Islam dan mereka menerima. Di antaranya yang 5 tadi. Dan orang yang 5 ini tadi adalah orang-orang yang hebat keislamannya, orang yang sangat berjasa juga dalam agama Islam. Pertama siapa? Utsman bin Affan. Kemudian Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam. Ini 5 orang diajak oleh Abu Bakar dan mereka masuk ke dalam agama Islam, dan mereka disebutkan, dijanjikan oleh Rasulullah termasuk 10 sahabat yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ini perjuangan Abu Bakar, sehingga Abu Bakar ini adalah di antara manusia yang paling banyak mendapatkan pahala. Kenapa? Karena mengajak orang ke dalam Islam. 5 orang ini udah masuk Islam, mereka sholat, mereka zakat, mereka ibadah haji, mereka berpuasa. Apa yang mereka lakukan, pahalanya Abu Bakar mendapatkannya, ya kan? Man dalla ala khairin kafailihi. Siapa orang yang mengajak kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang diajaknya. Kita mengajak orang untuk sholat, orang itu sholat, orang itu dapat pahala, kita yang mengajaknya dapat juga pahala sholat. Ya, seperti kita saat ini di bulan Ramadan. Siapa yang memberi makanan kepada orang yang berbuka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala berbuka. Ada orang yang berpuasa, kita kasih makan misalnya, atau kasih kurma, atau kasih air. Orang itu makan, minum yang kita kasih, maka kita akan mendapatkan pahala puasa kita, kemudian kita akan mendapatkan pahala orang yang diberikan berbuka puasa oleh kita. Kalau kita memberikan makan minuman 100 orang, dapat pahala 100 puasa kita itu, tidak mengurangi pahala orang tersebut. Makanya kita ayo berlomba-lomba untuk dalam kebaikan ya di bulan Ramadan ini. Nah, kembali, Abu Bakar adalah orang yang banyak sekali mendapatkan pahala. Kenapa? Karena Abu Bakar berhasil mengajak orang ke dalam Islam.
Kemudian di antara laki-laki juga yang termasuk pertama kali masuk ke dalam agama Islam adalah Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini adalah mamlukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hamba sahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadijah mempunyai hamba sahaya. Kemudian Khadijah hadiahkan hamba sahayanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Zaid bin Harisah ini menjadi hamba sahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamba sahaya ini lebih-lebih dari pembantu ya, begitulah. Kemudian Zaid bin Harisah ini diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memeluk agama Islam dan beliau pun menerima. Zaid bin Harisah memeluk agama Islam. Ini dari kalangan hamba sahaya. Hamba sahaya adalah Zaid bin Harisah. Di antara kalangan hamba saya ini ada Zaid bin Harisah, ada Bilal bin Rabah, Khabbab bin Al-Arat, itu ya, kau di kalangan hamba sahaya, orang-orang miskin yang memeluk agama Islam. Dan Zaid bin Harisah ini tinggal bersama Nabi ini sangat senang. Disebutkan datang ayahnya bersama pamannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi meminta kepada ayah Zaid bersama pamannya, meminta kepada Nabi agar mengembalikan Zaid kepada dia. Kalau kita bilangnya begini, wahai Muhammad, Nabi Muhammad, saya akan beli Zaid bin Harisah, saya akan tebus dengan uang berapapun, kembalikan Zaid, saya akan tebus. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, silakan ambil aja, tapi saya akan serahkan terserah Zaid. Kalau Zaid mau ikut bersama kamu, silakan ikut, nggak apa-apa. Kalau bersama saya, maka saya pun memperbolehkan untuk tinggal sama saya atau bersama ayahnya. Ternyata Zaid bin Harisah ini memilih, gimana kata dia, ayah, kalau bahasa kita, ayah, saya ingin bersama Nabi. Saya ingin bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya enggak mau tinggal bersama ayah dan paman, enggak mau. Saya ingin tinggal bersama Nabi. Kata ayahnya, kamu ini gimana? Masa bersama ayah enggak mau? Enggak, kata Zaid, saya ingin bersama Nabi. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang baik kepada siapapun, termasuk kepada hamba sahayanya, kepada anaknya, kepada pembantunya, sehingga mereka semuanya senang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Zaid bin Harisah di golongan hamba sahaya yang masuk dalam agama Islam. Kemudian wa awwalu man amana bihi minasibyan Ali bin Abi Thalib. Golongan anak kecil yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usianya kecil, 10 tahun. Kemudian diajak Nabi untuk memeluk agama Islam, maka Ali pun mengikuti memeluk agama Islam. Dan Ali ini hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya adalah Abi Thalib. Abi Thalib adalah orang yang miskin. Walaupun dia mempunyai kekuasaan, mempunyai jabatan, kehormatan, tapi dia miskin. Cuma orang-orang Quraisy mereka menghormati, menghargai, segan kepada Abu Thalib. Tapi dia miskin, maka untuk meringankan bebannya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil Ali untuk hidup bersama beliau. Maka Ali pun hidup bersama beliau. Maka di lingkungannya Ali pun diajak untuk memeluk agama Islam, dan Ali memeluk agama Islam. Ini di kalangan anak-anak kecil yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Makanya kalau kita mengambil, ya, kita lihat
dari orang-orang yang pertama kali masuk agama Islam ini, ya, anak-anak nih yang soleh-soleh, kalau kita lihat yang memeluk agama Islam ini, yang menerima kebenaran ini, kebanyakannya adalah, mayoritasnya adalah anak-anak muda. Anak-anak muda. Tadi kita sebutkan Utsman bin Affan, usianya berapa? 34. Kemudian Abdurrahman bin Auf, usianya 30 tahun, itu masih muda-muda. Siapa lagi? Talha bin Ubaidillah, usianya 15 atau 16 tahun. Kemudian Zaid bin Harisah, usianya 20 tahun. Ali bin Abi Thalib masih kecil bahkan. Mereka ini anak-anak muda yang menerima kebenaran. Dan begitu juga kata para ulama, kalau dibandingkan antara orang tua dengan anak muda, mana yang mudah untuk menerima kebenaran, yang akalnya ini kritis terhadap sesuatu, adalah anak muda. Kadang orang tua susah orang tua. Kata orang tua, wah udahlah, kita mengikuti ajaran yang dulu aja, udah jangan ribet-ribet. Tapi anak muda, mereka berpikir, ajaran apa nih? Apakah baik atau jelek? Atau apakah sesuatu ini termasuk hal-hal yang menguntungkan atau merugikan? Maka anak muda ini mencerna. Makanya ketika lihat di surat Al-Kahfi, ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, Allah puji orang-orang Ashabul Kahfi ini yang masuk ke dalam gua, disebutkan amanu, mereka beriman. Siapa mereka yang beriman? Mereka yang menyelamatkan diri dari kesyirikan, raja yang zalim, yang musyrik. Mereka adalah yang menyelamatkan diri masuk ke gua. Mereka adalah para pemuda. Nah, begitu ya. Jadi kalian juga ini calon-calon pemuda, apalagi yang SMP. Udah mulai remaja, sebentar lagi akan menjadi pemuda nih. Maka kalian, begitu ada kebenaran datang dari siapapun berdasarkan Al-Quran dan hadis serta pendapat para ulama saleh yang diterangkan oleh guru-guru kita, maka kita menerima. Ya, jadi sesuatu yang kebenaran yang datang berdasarkan Al-Quran, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita menerima. Insya Allah kalau pemuda-pemuda, apalagi yang SD, yang SMP, kita di sekolah ini telah diajarkan, ya, telah diajarkan hafalan Al-Quran, kita diajarkan PAI. Di PAI itu ada apa? Ada akidah, ada akhlak, ada fikih. Maka selayaknya kita untuk meneruskan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperjuangkan agama Islam seperti para sahabat yang masih muda-muda ini, yang menyambut ajakan Nabi, yang mereka berjuang sampai harta mereka, jiwa mereka dikorbankan demi apa? Demi Allah, demi agama Islam. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala akan membalas mereka. Allah memberikan keridhoannya, Allah ridho kepada mereka, dan Allah masukkan mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah ya di antara dakwah Nabi rahasia, kemudian Nabi mengajak keluarganya, kemudian teman-teman dekatnya untuk memeluk agama Islam. Dan dakwah Nabi ini rahasia ini sekitar 3 tahun. Nabi berdakwah rahasia sembunyi-sembunyi. Nanti setelah 3 tahun Nabi berdakwah terang-terangan. Baik. Kemudian Bapak sebelum tutup nih, Bapak kasih pertanyaan. Pertanyaan pertama, siapa yang pertama masuk Islam dari golongan perempuan? Ya kan, nomor 1 nih. Nomor 2, siapa yang masuk Islam yang pertama kali di golongan laki-laki dewasa?
Ketiga, siapa yang masuk Islam pertama kali dari golongan hamba sahaya? Hamba sahaya. Keberapa ya? Kelima ya kalau nggak salah. Kelima, sebutkan 5 orang yang masuk Islam diajak oleh Abu Bakar Siddiq. Taib. 5 pertanyaan ini jawab di komentar ya. Nggak usah dikirim ke HP Bapak. Kebanyakan nanti. Jawab di komentar. Silakan jawab ya, biar Bapak mengetahui apakah kalian ini memahami, hafal ataupun tidak. Tapi insya Allah kalian pintar-pintar ya. Taib, jazakumullah khairan. Terima kasih kepada siswa-siswa yang telah menyimak kajian ini, ataupun teman-teman guru, ataupun yang siapapun yang menyimak kajian ini. Ustadz atau Payan mengucapkan jazakumullahu khairan wa zadakumullahu ilman nafi'an. Semoga kalian ya bersemangat, ditambahkan ilmu yang bermanfaat, dan apabila ada kesalahan mohon maaf. Kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu dari Bapak sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.